Bernafas adalah hal alami yang kita lakukan sejak pertama kali lahir sampai nanti terakhir kali kita hidup. Tanpa disadari, kita bernafas 11.000 kali setiap harinya. Tapi, pernahkah kamu berpikir apakah caramu bernafas sudah benar? Mungkin terdengar sepele, karena hal yang paling sederhana di dunia ini justru seringkali kita lakukan dengan cara yang salah. Di balik satu tarikan nafas, tersimpan kendali atas stres, emosi, bahkan hidup kita sendiri. Inilah the power of breathing. Pernafasan yang salah sering sekali tak terlihat. Meskipun begitu, tubuh kita selalu tahu. Apakah tidurmu mendengkur? Dadamu sering terasa sesak saat beraktivitas? Atau sulit fokus dan mudah cemas? Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa tubuhmu sedang berusaha meminta oksigen lebih. Secara umum, terdapat dua jenis pernafasan utama. Yang pertama adalah pernafasan dada. Jenis pernafasan ini cepat dan dangkal, sehingga memberi oksigen sedikit dan tubuh pun cepat lelah. Nafas ini sering dilakukan saat sedang stres atau panik tanpa disadari. Yang kedua adalah pernafasan diafragma. Jenis pernafasan ini dalam dan teratur, sehingga memberi oksigen penuh, membuat tubuh lebih tenang dan fokus lebih tajam. Kita sering lupa, nafas bukan sekedar bertahan hidup, tetapi cerminan bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Kebanyakan orang-orang menarik nafas lewat mulut dengan dalam dan banyak, terutama dalam situasi berat. Tentu rasanya melegakan. Namun, hal ini dapat menciptakan pola kebiasaan yang buruk, di mana pola nafas menjadi dalam dan berat seterusnya. Pola ini disebut hiperventilasi. Padahal, tubuh kita diciptakan untuk bernafas lewat hidung. Di sana, udara yang kita hirup disaring, dihangatkan, dan diperkaya. Jadi, selalu ingatlah untuk bernafas melalui hidungmu dengan perlahan dan teratur. Awalnya mungkin akan terasa sesak, tapi seiring waktunya tubuh beradaptasi, di titik itulah kamu akan merasa lebih ringan, segar, dan hidup. Teknik pernafasan memiliki cabang pemanfaatan yang sangat luas. Dalam dunia seni, nafas bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga sumber ekspresi. Seorang penyanyi mengatur nafasnya untuk membentuk nada yang sempurna. Saya Eric Stevens, saya tinggal di Kota Tanjung Pinang.
ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Saya sudah mengajar di beberapa gereja untuk paduan suara dari tahun 2015 ya sampai sekarang. Selain untuk menopang kehidupan, jadi nafas itu juga untuk mengontrol aliran udara yang nanti menghasilkan suara itu. Karena suara itu kan sebenarnya dihasilkan oleh getaran ya yang ada di dalam sini, di dalam kotak suara. Nah, di dalam kotak suara itu ada getaran, tapi harus disupport oleh nafas. Bahkan, seorang pengisi suara belajar menahan dan melepaskan nafas untuk menghidupkan emosi. Saya Christian Farel, saya sudah berpengalaman dalam dunia voice acting, dubbing, dan singing. Apa sih pentingnya napas dalam dunia voice acting? Satu ya, napas itu penting dalam dunia voice acting karena dapat mempengaruhi kualitas suara, intonasi, dan ekspresi. Nah, kalau napas kita nggak terlalu teratur, terlalu tergesa-gesa, itu juga membuat kita panik, lalu membuat kita terganggu dengan kondisi dan bisa menimbulkan anxiety yang tumbuh. Misalnya kayak, aduh gimana ya, ntar bisa nggak ya, ntar gimana ya, itu membuat kita juga berlibat. Jangan lupa satu ya, istirahat juga. Napas itu penting ya, teknik napas itu penting untuk kita, tapi jangan lupa juga untuk beristirahat. Di dunia olahraga dan bela diri, nafas adalah pusat tenaga. Atlet menggunakannya untuk menjaga fokus dan kekuatan. Nama saya Nurhoidin, sekarang menjadi pengurus Republik. Nafas memang seperti dalam, terutama di karate, karena tanpa nafas yang cukup dia akan ngos-ngosan, kelelahan. Jadi cara yang pertama itu sebenarnya mengatur nafas atau membuat nafas panjang itu pertama sering jogging, minimal lari cepat lah ya, tergantung umur masing-masing yang kita paksakan. Itu untuk modal menciptakan atau membuat nafas biar panjang. Dan dalam psikologi, nafas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Saya Randy dari Fakultas Psikologi, lulusan 2025, tahun ini kebetulan baru lulus. Dalam psikologi sendiri, manusia itu kan sifatnya dinamis atau berubah-ubah, jadi ketika dia dihadapkan sama situasi yang berbeda dari biasanya, situasi yang mungkin membuat dia stres atau panik, itu dia tanpa sadar tubuhnya itu akan membuat dia itu bernafas lebih cepat dan biasanya itu lebih dalam. Pernafasan yang cepat dan dalam itu namanya hiperventilasi. Nah, itu juga tidak baik untuk tubuh. Kalau di dalam psikologi ada yang namanya manajemen stres. Di manajemen stres itu kita diajarkan untuk langkah yang paling mudah itu adalah dengan mengambil nafas yang dalam. Caranya itu kita mengambil nafas, ditahan sebentar, beberapa detik, mungkin 2-3 detik, setelah itu dikeluarkan itu bukan lewat hidung tapi lewat mulut. Nah, itu fungsinya adalah ketika kita sedang kondisi panik atau stres, cemas, biasanya kan kalau orang cemas itu dia gemetar atau pusing. Nah, ketika kita melakukan teknik pernapasan tadi itu kita jadi bisa lebih rileks dan tubuh itu jadi lebih tenang gitu. Dalam setiap tarikan nafas yang kita sadari, tubuh akan mengingat cara-cara yang telah kita terapkan. Nafas yang benar bukan cuma tentang udara, tapi tentang kesadaran, kendali diri, keseimbangan, dan keteraturan hidup. Dari seni, olahraga, hingga psikologi, kita belajar satu hal yang sama. Kehidupan selalu dimulai dari satu hal kecil yang terus kita abaikan. Kekuatan yang selalu kita bawa kemanapun. The power of breathing. Kekuatan untuk memulai ulang setiap kali kita menarik nafas.